Halo semua, kembali lagi di channel ini. Jadi di video kali ini, saya tidak membahas rekomendasi tentang anime, tapi membahas tentang rekomendasi komik, yaitu manhwa dan manhwa. Buat kalian yang belum tahu apa itu manhwa dan manhwa, jadi manhwa adalah komik buatan dari Korea, sedangkan manhwa adalah komik buatan Cina. Sama halnya dengan manga, adalah komik buatan Jepang. Jadi di video kali ini, saya akan merekomendasikan beberapa komik yang mirip dengan manhwa Solo Leveling. Siapa yang tidak tahu dengan Solo Leveling? Yaitu komik action fantasi yang sangat populer di kalangan para pencinta komik action. Dan di video kali ini, saya telah buat beberapa list atau daftar komik yang sangat mirip dengan manhwa Solo Leveling. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya dulu. Karena dukungan kalian di sini sangat dibutuhkan agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Ya, jadi jangan lupa ya. Ya, dan berikut beberapa rekomendasi komik manhwa dan manhwa yang mirip dengan Solo Leveling, dan yang pasti versi update akhir. Yang pertama ada manhwa yang berjudul Kill the Hero. Manhwa ini bercerita tentang dunia manusia yang telah berubah menjadi seperti game dan munculnya para monster serta dungeon. Kemudian bersamaan dengan kejadian tersebut, para manusia di dunia ini menerima sebuah kekuatan bernama Authority, yaitu kekuatan layaknya karakter dalam game yang memiliki sihir dan sebagainya. Dan konflik komik ini tertuju pada si Junli, yaitu guild master dari guild Messiah, guild terkuat yang pernah ada. Bersamaan dengan itu, MC di komik ini bernama Kim Woo-jin, adalah teman dekat dari si Junli. Mereka berdua bertarung bersama dan menaklukkan banyak dungeon. Kemudian akhirnya mereka mencapai dungeon terakhir. Dikatakan pada sistem dunia baru tersebut, bahwa jika seluruh dungeon ditaklukkan, maka dunia akan kembali seperti semula. Tentu saja semua orang sangat antusias, begitupun juga mereka berdua. Namun setelah ini memasuki dungeon terakhir, Kim Woo-jin ditusuk oleh si Junli dan terbunuh. Setelah Kim Woo-jin terbunuh, yang tidak diduga dia kembali ke masa lalu sehari sebelum dunia berubah menjadi game. Dan disinilah kisah pembalasan Kim Woo-jin kepada si Junli dimulai. Dalam komik ini alur ceritanya mungkin sedikit berbeda dengan Solo Leveling, namun konsep seperti gamenya mirip sekali dengan Solo Leveling. Dan untuk komik ini sendiri sudah hiatus sementara dengan 53 chapter dan dikonfirmasi sebagai season 1. Berikutnya ada manhwa yang berjudul Kianzun System in the City. Manhwa ini bercerita tentang Zongma, yaitu seorang mahasiswa biasa pada umumnya. Tiba-tiba dia mengetahui bahwa saat itu pacarnya selingkuh. Dia pun kemudian sangat depresi dan hanya bisa minum dan mabuk bersama sahabatnya. Dia berpikir bahwa hidupnya sangat menyedihkan. Setelah mabuk berat, Zongma pergi ke tepi sungai untuk buang air kecil. Kemudian kejadian tak disangka, petir pun menyambar dirinya. Tentu saja Zongma hampir tewas dan dibawa ke rumah sakit oleh sahabatnya. Namun setelah bangun dari komanya, Zongma memperoleh kemampuan yang tak terbatas untuk meningkatkan sistem. Seperti muncul simbol aneh di tangannya dan layar seperti game. Kemudian layar screen itu dapat berbicara. Layar screen tersebut mengajari Zongma cara menggunakan kemampuan yang ia peroleh sekarang. Dan Zongma memperoleh banyak kekuatan setelah berlatih, seperti mendapatkan kemampuan kickboxing, teleportasi, dan perspektif. Ya, dimulailah kehidupan Zongma dengan layar screen dan simbol misterius itu. Bisa dikatakan komik ini juga memiliki alur cerita yang sedikit berbeda dengan Solo Leveling. Namun konsep game dan skill MC di komik ini nantinya sangat mirip dengan Sung Jinwoo, MC di komik Solo Leveling. Dan untuk komik ini masih berlanjut dan telah mencapai 136 chapter lebih. Berikutnya ada manhwa yang berjudul My Dad is Strong. Jadi manhwa ini bercerita tentang dunia yang damai dan berubah karena munculnya gerbang monster yang disebut dengan Rift.
Bersamaan dengan munculnya gerbang tersebut, beberapa manusia terus-menerus telah membangkitkan kekuatannya dan dapat mengakses layar screen seperti game, dan mereka pun disebut sebagai hunter. Di sini kita bisa melihat alur ceritanya terkesan mirip dengan Solo Leveling. MC di komik ini bernama Kim Do-jun yang seorang pekerja kantoran yang tidak memiliki kekuatan apapun. Setelah dia pulang bekerja, dirinya ditabrak oleh truk dan anehnya dia tidak tewas, melainkan dia berpindah ke dunia yang asing yang bernama Murim. Dia di sana kemudian bertarung dan terus bertarung di dunia tersebut dan telah menjadi pendekar terkuat di dunia itu. Dan sangat anehnya lagi, kemudian dia kembali berpindah ke dunia asalnya pada saat kejadian ditabrak truk. Setelah dia keluar dari rumah sakit, dia kembali ke rumahnya dengan wajah yang heran. Ya, dan disinilah kemudian dia sangat terkejut setelah membuka pintu rumahnya. Di sana ada seorang gadis remaja yang cantik mengaku ingin menjadi anak angkatnya. Bagaimana? Menarik bukan manhwa yang satu ini? Konsep ceritanya mirip sekali dengan Solo Leveling. Ya, dan untuk alur cerita juga tentu sedikit berbeda karena setiap komik memiliki chemistry yang berbeda-beda, dan untuk chapter manhwa ini sudah mencapai 50 chapter lebih. Berikutnya masih dalam kategori manhwa, yaitu komik yang berjudul The Blade of Evolution. Jadi manhwa yang satu ini bercerita tentang dunia yang sudah bertahun-tahun berubah menjadi layaknya seperti game. Seperti munculnya Dongeon dan bangkitnya kekuatan super pada manusia yang disebut sebagai hunter. Dan MC di komik ini adalah hunter pengguna kekuatan healing, yaitu kekuatan untuk menyembuhkan. Apalagi healingnya hanya berada di level terendah, dan dia pun dicap sebagai sampah oleh hunter yang lain. Kemudian dia pun diajak oleh teman lamanya untuk memasuki Dongeon misterius bersama party mereka. Dan tentu saja dia sangat antusias karena baru pertama kali ini dia diajak oleh seseorang yang membutuhkan bantuannya. Setelah memasuki Dongeon misterius itu, mereka dapat membasmi semua monster yang ada di dalam Dongeon tersebut. Kemudian hal yang janggal pun datang, yaitu munculnya bos Dongeon yang sangat mengerikan dan kuat. Semua anggota party pun melawan bos tersebut. Dengan sekejap mata, semuanya pun tewas, dan hanya tersisa si MC yang berada di barisan belakang. Dan tidak disangka, muncul sebuah dagger bercahaya di tangan sang MC. MC pun menusuk bos tersebut tepat di jantungnya, dan dia berhasil mengalahkan bos tersebut. Setelah mengalahkan bos tersebut, muncul sistem seperti reward karena telah mengalahkan bos tadi. Dari sini kita bisa melihat konsep cerita manhwa yang satu ini hampir 11-12 dengan Solo Leveling. Apalagi grafik artnya, komik ini dijamin dapat memanjakan mata. Ya, dan untuk manhwa ini sudah mencapai 40 chapter lebih. Yang terakhir ada manhwa yang berjudul Black Abyss at Dawn. Manhwa yang satu ini bercerita tentang setiap belahan dunia akan muncul setiap saat gerbang monster yang bernama Dark Abyss. Dan tentu saja bersamaan dengan itu, manusia membangkitkan kekuatan mereka dan mereka disebut hunter. Dan hunter di sini memiliki banyak job layaknya seperti game, seperti penyihir, assassin, petarung, dan lain-lain. Dan para hunter ini telah menciptakan banyak duel untuk memudahkannya dalam party dan ekspedisi. Dan MC di komik ini bernama Baiyu, adalah seorang hunter terkuat yang pernah ada dengan job penyihir. Dan dia sangat tampan, namun dirinya sangat sombong dan narsis. Dia juga adalah pemimpin dari guild White Tiger. Kemudian gerbang dari Dark Abyss muncul di tengah kota, yang disitu muncul monster yang sangat kuat. Baiyu pun ikut dalam ekspedisi tersebut bersama dengan para anggota guild White Tiger. Tentu saja dia sangat narsis dan sombong ketika menuju gerbang monster tersebut. Dan setelah melihat monster yang ingin dia lawan, Baiyu langsung gemetar dan berteriak menyuruh timnya untuk pergi dari TKP. Baiyu melawan monster itu untuk mengalihkan perhatian agar timnya selamat. Namun dia tewas.
Dan anehnya dia malah bereinkarnasi ke dalam tubuh remaja laki-laki yang biasa-biasa saja. Ya, tapi tetap saja sifat bawaan sombong dan narsisnya tidak berubah. Ya, dan dimulailah kisah Bayu dalam menyelidiki kejadian yang menimpa dirinya itu. Untuk komik ini konsepnya juga hampir sama dengan Solo Leveling, dengan adanya gerbang monster dan para hunter. Apalagi nantinya MC di komik ini yaitu Bayu, jobnya akan berubah dari penyihir menjadi assassin dengan 2 dagger. Mirip sekali kan skillnya dengan Song Jinwoo, MC di komik Solo Leveling yang hanya berbanding terbalik. Dan untuk komik ini terbilang baru karena baru mencapai 25 chapter lebih. Dan itulah beberapa rekomendasi komik manhwa dan manhwa yang mirip dengan Solo Leveling. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton video ini. Jika menurut kalian video ini menghibur dan bermanfaat, kalian bisa like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan di video selanjutnya mungkin saya akan membahas tentang rekomendasi komik lagi. Jadi sampai jumpa di video berikutnya ya.